Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi menu sehari-hari, menu yang sederhana, yang mudah, yang nikmat tentunya, yaitu menu tumis tauge panjang dan juga dicampur dengan tahu, tempe, dan telur. Oke, langsung aja kita memasaknya. Langkah yang pertama, kita persiapkan bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan tauge sebanyak kurang lebih 150 gram tauge panjang. Kemudian supaya lebih cepat untuk memasaknya, kita persiapkan tahunya dulu ya. Tahu ini akan kita goreng terlebih dahulu, dan juga tempe akan kita goreng terlebih dahulu. Kita potong tahu putih ini berbentuk kotak atau dadu ya. Kita potong terlebih dahulu tahunya. Kemudian tidak lupa juga kita potong yaitu tempenya. Saya menggunakan tempe hanya sebagian saja, nanti akan menjadi sudah banyak ya. Ini jadi ada tempe, kemudian ada tahu pula, maka di sini saya menggunakan hanya separuh saja. Kita potong kita potong berbentuk dadu ya. Kemudian setelah selesai kita potong tahu dan tempenya, dan juga ini ya, minyak sudah panas, kita goreng ya. Kita goreng tahu dan tempenya terlebih dahulu, tapi tempenya kita masukkan nanti ya setelah tahunya sudah setengah matang. Kita goreng tahunya terlebih dahulu. Sambil menunggu tahu ini setengah matang, kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang lainnya, yaitu kita akan memotong bahan-bahan untuk menumis. Yang pertama, saya menggunakan bawang bombay sebanyak 1/4 buah bawang bombay. Kita potong memanjang ataupun dipotong kasar juga diperbolehkan ya. Kemudian saya juga menggunakan yaitu bawang putih sebanyak 3 siung bawang putih. Kita potong kasar juga. Setelah itu kita potong pula yaitu cabai merah besar ya. Kita potong seperti ini ya, sesuai selera kita masing-masing. Setelah semuanya bahan kita potong untuk menumisnya, dan tahu ini sudah setengah matang, maka kita masukkan tempenya ya. Tempe kita goreng juga. Kemudian ya, kita sambil menunggu tahu dan tempenya matang, kita potong kembali yaitu cabai rawit ya. Saya menggunakan cabai rawit di sini kurang lebih 5 buah cabai rawit, jadi sesuai selera kita masing-masing ya untuk tingkat kepedasannya. Jika menghendaki lebih pedas, silahkan ditambah cabai rawitnya. Kemudian di sini ya, tahunya sudah cukup seperti ini, jangan terlalu kering. Tahunya kita angkat terlebih dahulu dan kita tiriskan tahunya. Setelah itu kita kurangi minyak gorengnya dan kita mulai proses untuk menumis bawang bombay, bawang putih, dan juga cabai merah besar. Sebelum bawang merah, bawang putih, dan bawang putih kita tumis, kita goreng terlebih dahulu telur ya. Jadi saya menggunakan telur, tempe, tauge, dan tahu. Jadi ceritanya memasak 4T ya, supaya ini telurnya juga ada rasanya, tidak hambar ya. Kita tambahkan bumbu yaitu kaldu bubuk ataupun garam ya, sesuai selera kita. Kita goreng telurnya terlebih dahulu ya. Kita orak-arik terus di sini ya. Sebenarnya dalam proses ini boleh ya, setelah telur kita goreng langsung kita masukkan bawang bombay, bawang putih, dan cabai merah besar. Tapi pada kali ini saya akan memisahnya terlebih dahulu. Jadi telurnya saya goreng orak-arik seperti ini. Kemudian telur ini akan saya angkat terlebih dahulu ya. Saya pisahkan terlebih dahulu ke tempat tersendiri ya, ke tempat kocokan telur tadi. Baru setelah ini saya tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian baru saya tumis yaitu bawang bombay, bawang putih, dan juga cabai merah besar. Yang perlu diperhatikan pada saat proses menumis bawang putih, bawang bombay, dan juga cabai merah besar, di sini harus benar-benar ditumis hingga mengeluarkan aroma atau hingga layu ya. Jika kita menumisnya tidak sempurna atau salah prosesnya, maka hasil masakan kita akan kurang enak atau kurang sedap. Jadi ini proses yang sangat
penting sekali ya. Jangan sampai dalam proses menumis ini kurang sempurna, kurang layu, kurang keluar aromanya, kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Maka di sini harus benar-benar kita menunggu hingga layu atau hingga mengeluarkan aromanya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan air putih ya. Di sini saya menggunakan air putih kurang lebih sebanyak 100 ml air putih. Kemudian kita tambahkan bumbu-bumbunya. Di sini menggunakan yaitu merica sebanyak 1/4 sendok teh merica. Kemudian gula pasir sebanyak 1/2 sendok teh gula pasir. Kemudian garam saya gunakan 1/4 sendok teh garam, dan juga saya menggunakan yaitu kaldu bubuk sebanyak 1/2 sendok teh atau 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Dan juga saya tambahkan yaitu saus raja rasa sebanyak 2 sendok makan saus raja rasa. Dan juga saya tambahkan pula yaitu kecap manis sebanyak 2-3 sendok makan kecap manis. Setelah bumbu tercampur semuanya, kemudian kita memasukkan yaitu tahu dan tempe yang telah kita goreng tadi. Disinilah ya salah satu fungsi kenapa saya tambahkan air, supaya bumbu-bumbu ini bisa meresap sempurna ke dalam tahu dan tempenya ya. Kemudian kita masukkan pula yaitu cabai rawitnya. Jika ingin menghendaki pedas silahkan ditambah cabai rawitnya ya. Pada saat ini cabai rawit agak mahal ya, 1 kilo 100.000 ke atas. Kemudian kita masak hingga benar-benar air bumbu itu meresap ke dalam tahunya. Jadi kita harus sedikit bersabar ya, supaya menghasilkan masakan yang nikmat, yang enak tentunya. Jadi tahunya nanti benar-benar terasa ya. Nah ini seperti ini ya, ini sudah mulai berkurang, airnya sudah merasap ke dalam tahu dan tempenya. Kemudian baru kita masukkan tauge panjangnya. Nah, di dalam proses memasak tauge panjang, di sini jangan terlalu lama supaya tauge panjangnya tidak begitu layu ya, masih segar ya. Nah, seperti ini ya. Setelah kita aduk-aduk merata, taugenya bisa tercampur sempurna dengan bumbunya pula, baru kita tambahkan yaitu telur gorengnya ya, atau telur orak-areknya kita tambahkan. Tujuan dari telur goreng ini saya masukkan pada saat proses terakhir itu supaya telurnya itu masih nampak, masih kelihatan. Jika di proses awal sudah saya masukkan dan tercampur bumbu, terutama yaitu kecap, maka telurnya tidak akan kelihatan, warnanya hitam, dan juga akan mengurangi penampilan dari masakan kita. Kalau seperti ini tentunya hasilnya akan lebih baik ya. Terlihat ada telurnya, kemudian tahunya, ada tempenya, dan juga ada taugenya. Jadi di sini saya memasak yaitu 4T, tahu, tempe, tauge, dan juga telur. Masak murah, meriah, nikmat rasanya. Demikian dari Dapur Yudi, semoga menu pada kali ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.